kita kudu tahu tentang tata cara ibadah ini. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, "Shallu kama raaitumuni usolli." Anda salat seperti yang Anda lihat. Anda kudu salat kayak anak. Tuh, betapa pentingnya tata cara salat ini agar supaya kita tidak ke sana dan kita tidak kemari. Rapih dalam kita ibadah ini, karena berdiri dalam ibadah berdasarkan keilmuan yang jelas, hasil daripada bertalaki kepada guru, guru yang bersambung kepada guru, yang bersambung kepada guru, sampailah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kata kiai kita, al-ati bayanuha, insyaallah sebentar lagi akan datang penjabaran tentang tata cara solat, dari mulai rukun-rukun yang pertama dan seterusnya. Tidak lama lagi akan dijelaskan tentang aturan-aturan daripada solat. Insyaallah. Kajian kita malam hari ini menyambung di awal-awal kajian. Di sana dijelaskan bahwa syarat solat itu ada 5. Di awal kajian kita dijelaskan syarat-syarat sah solat ada 5, yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis, kemudian menutup aurat, kemudian mengetahui masuknya waktu salat, dan kelima menghadap kiblat. Saudara, 5 doang, tapi bukan 5 kata kiai kita ini. Jadi kembali sebelum menerangkan lebih jauh, syarat solat tuh ada 2. Ada syarat wajib solat, ada syarat sah solat. Syarat wajib solat artinya siapa-siapa yang diwajibkan solat. Udah dijelaskan di awal-awal halaman 3 tuh, innama tajibul maktubatu. Di sana muslim, kemudian mukallaf, berakal, baligh, suci dari haid dan nifas. Namanya syarat wajib solat. Lalu kemudian syarat sah solat. Apa sih syarat itu, saudara? Syarat itu berbeda dengan rukun, yang sebentar lagi kita akan lanjutkan pembahasan rukun. Jadi syarat solat itu adalah perkara-perkara yang mana keasahan solat membutuhkan itu. Jadi syarat solat itu adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus solati wa huwa kharijun minha. Syarat solat itu perkara yang dibutuhkan keasahan solat pada perkara tersebut, namun adanya di luar solat. Di luar solat itu namanya disebut syarat solat. Berbeda dengan rukun. Kalau rukun adalah perkara yang dibutuhkan untuk keasahan solat, tapi masuk bagian pada solat, namanya disebut rukun. Namanya disebut rukun. Syarat solat dan rukun solat dua-duanya urgen, sangat dibutuhkan untuk menuju keasahan solat. Bila mana solat itu syaratnya tidak ada, maka tentu solat itu tidak sah, tidak jadi.
Demikian pula rukun. Kalau sekiranya rukun solat itu enggak ada, maka dengan sendirinya solatnya batal dan wajib untuk diulang kembali. Yai kita malam hari ini menjelaskan wa'lam aidan annahu yushtaratu fi sihhati sholati al-ilmu bi fardiyati sholati. Kata beliau, di samping yang 5 daripada syarat sah solat, masih ada tambahan 3 syarat lagi. Bukan 5 doang tapi 8. Yang 5 kan 1, kudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. 2, kudu suci dari najis. 3, kudu menutup aurat. 4, kudu tahu waktu solat. 5, kudu menghadap kiblat. Yang 5 ini udah kita bahas panjang lebar dalam Fathul Muin ini. Kemudian kenapa yang 3 tidak dimasukkan oleh Fathul Muin pada matan Qurratul Ain? Sebab sejatinya yang 3 ini bukan saja ada pada solat, tapi pada ibadah-ibadah yang lain. Barangkali Syekh Zainuddin Al-Malibari tidak menyebutkan yang 3 tersisa ini pada matan Qurratul Ain disebabkan karena ketidaktertentuan yang 3 ini pada solat doang, tapi pada berbagai macam ibadah termasuk wudu yang akan kita kerjakan daripada wudu ini. Yang 3 ini adalah masuk adanya. Bahkan ada ulama yang menyebut bukan 8 tapi 9 dengan memasukkan ijtinabul mubtilat, menjauhi hal yang membatalkan solat. Itu masuk pada syarat solat, seperti yang dituliskan oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Manhajut Tullab yang disyarahi oleh beliau sendiri dengan nama Fathul Wahhab. Itu di sana disebutkan adalah adamul mawani', tidak ada penghalang-penghalang untuk menuju kesahan solat, yakni ijtinabul mubtilat. Tandanya di dalam Fathul Wahhab dijelaskan kudu ninggalin, jangan sampai ngomong dan seterusnya daripada apa yang beliau di dalam terangkan dalam Fathul Wahhab itu. Tapi kitab kita 3 lagi syarat solat itu di luar yang 5 tadi. Mana tuh tambahannya? Yang ke-6 daripada syarat solat itu, atau yang 3 ini, 1, 2, 3. Kalau melanjutkan berarti ke-6, ke-7, ke-8. Yang ke-6, supaya solat kita sah, kita kudu tahu kefarduan solat. Kita kudu tahu kalau solat yang kita kerjakan itu adalah solat fardu. Kita kudu tahu kalau solat yang kita kerjakan itu adalah solat wajib. Sebab mimma ulima maji'uhu minad dini bid-darurah, daripada perkara yang datangnya dari agama ini dengan mudah, dia wajib tahu bahwa solat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jadi yang ke-6, dia kudu tahu kalau solat 5 waktu ini hukumnya wajib. Sehingga bila ada orang solat tidak tahu kalau solat yang dikerjakan itu, di sini dijelaskan falau jahila fardiyata asli solati, namanya fatafri'iyah. Andai ada orang tidak tahu
bahwa solat semisal dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini adalah wajib. Dia tidak tahu kalau ini solat ini wajib. Pastikan solatnya tidak sah, tidak jadi. Kalau dia kagak tahu, nih Anda saudara apa hukumnya? Ya sunat, enggak jadi solatnya. Sama dengan belum solat. Begitu dijelaskan oleh Imamun Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah, di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzabnya. Begitu juga beliau jelaskan di dalam kitab Rawdatut Talibin, bahwa bila ada orang solat tidak tahu kalau solat yang dia kerjakan itu wajib, maka solatnya tidak jadi dan tidak sah. Maksudnya tidak sah nih, tidak jadi. Begitu juga orang yang meyakini bahwa solat yang dikerjakan 5 waktu itu sunat. Kalau tadi tidak tahu solat dhuhur hukumnya apa, dia kagak tahu, enggak sah solatnya. Bagaimana kalau dia meyakini tidak wajib, sama tidak sah. Jadi falawi i'taqada anna sholata allati syara'a fiha ghairu fardin lam tasih aidan. Kalau ada orang meyakini bahwa solat yang dia kerjakan itu kagak wajib, itu juga sama tidak sah. Atau dia ragu-ragu, dhuhur ini hukumnya apa? Ya kalau enggak wajib sunnah dah. Kira-kira ya antara itu dah. Ini enggak jadi solatnya, enggak jadi. Kenapa? Karena dia tidak tahu bahwa solat yang dikerjakan itu hukumnya wajib. Ini kenapa nomor 6 tidak dimasukkan pada paparan inti? Sebab yang nomor 6 ini sebetulnya bukan pada solat doang, pada wudhu juga sama. Jadi dalam wudhu kudu tahu kalau wudhu yang dikerjakan itu adalah wajib sebelum sholat. Kalau orang tidak tahu wudhu, apa hukumnya tuh wudhu yang dikerjakan? Apa ya? Enggak sah wudhunya. Atau dia meyakini wudhu yang dikerjakan tidak wajib, enggak sah wudhunya. Atau dia ragu-ragu apa wajib apa sunat, enggak sah wudhunya. Makanya tidak masuk pada urutan dengan penyebutan angka nomor 6. Begitu enggak yai kita. Maka bahasa beliau sebagaimana disyaratkan yang 5 tadi, ada tambahan lagi 3 lagi. 1 dari tambahan itu kudu tahu solat yang dikerjakan adalah solat wajib. Kudu tahu. Sehingga kalau dia nggak tahu solat yang dikerjakan itu adalah hukumnya wajib, solatnya nggak sah. Atau dia meyakini solat yang dikerjakan itu tidak wajib, yakni sunat, tidak sah. Atau ragu-ragu apa wajib apa sunnah, juga tidak sah. Tidak sah solatnya. 2 atau 7. Kalau kita ngitung 1 2 di sono 7. Kalau ngitung tambahan 2. 7 di antara syarat solat, yakni syarat sah solat, kita watamyizu furudiha min sunaniha. Kita kudu membedakan antara wajib solat dan sunnah solat. Jadi kita kudu mengetahui yang ketujuh tentang amaliyah solat, sehingga kita bisa membedakan yang ini namanya wajib solat, yang ini namanya sunnah solat.
kudu bisa. Sehingga bila mana ada orang sholat meyakini kewajiban yang tertentu semacam Fatihah dalam sholat atau ruku atau sujud, apa hukum sujud dalam sholat? Itu mah sunat, enggak sah sholatnya. Gitu, tertentu namanya. Jelas disebut apa hukum ruku dalam sholat? Oh ya sunat. Enggak jadi karena dia enggak bisa membedakan mana wajib mana sunnah. Enggak jadi tuh sholatnya dia yang kayak begitu tuh. Enggak jadi. Kudu dia bisa membedakan mana wajibnya mana sunnahnya. Kenapa? Keributan yang muncul di masyarakat berbicara sholat, kalau mau jujur gara-gara nggak paham tentang mana wajib mana sunnah, jadi ribut. Itu begitu. Kita orang nih kudu tahu mana wajib mana sunat, sehingga bila ditinggalkan sholat kita sah. Kalau sunat tuh bila dikerjakan itu dapat pahala ibarat sunat. Kita kudu bisa membedakan. Sehingga bila ada orang sholat meyakini bahwa seluruh rangkaian sholat mulai dari takbir sampai salam dia yakini seluruhnya wajib, pastikan sholatnya sah. Kenapa? Walaupun nggak membedakan, walaupun karena yang sunat naik tinggi dia jadi wajib. Kalau orang punya pikiran seluruh rangkaian sholat dari mulai takbir sampai salam dia meyakini seluruhnya wajib, maka pastikan sholatnya sah. Dua, bila kemudian ada orang sholat meyakini dari mulai takbir sampai salam, pokoknya kalau enggak wajib sunnah, kalau enggak sunnah wajib, sholatnya masih sah. Kalau orang begitu, ini apa ini hukumnya ini doa iftitah? Ya pokoknya kalau enggak wajib sunnah dah. Apa ini hukumnya ini baca Fatihah? Pokoknya kalau enggak wajib sunnah. Jadi milih yang mana? Pokoknya antara itu dah. Kayak orang kereta, nih kereta palanya mana? Kalau enggak itu dah. Pokoknya ente itu aja. Yang mana pokoknya kalau enggak itu. Dia enggak berani jelaskan, masih sah. Ini nolongin kita orang awam. Kita orang awam enggak tahu. Yang penting kita punya pikiran dari mulai takbir sampai salam ada wajib, ada sunnah, masih sah. Masih sah kalau kita punya pikiran begitu. Masih sah. Walaupun dia orang awam, walaupun dia orang yang ngerti. Jadi di dalam pandangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pada kitab Tuhfatul Muhtaj, mau dia awam, mau dia ngerti sholat, tetap saja. Apa itu? Kalau orang tuh punya keyakinan seluruh rangkaian sholat dia yakini wajib, maka sholatnya sah. Atau dia punya keyakinan dari seluruh rangkaian sholat itu ada wajib, ada sunnah, itu juga sah. Sah. Tidak ada beda apakah dia orang yang ngerti atau tidak. Di sini dijelaskan na'am. Ini i'taqadal 'ami awil 'alim 'alal aujah. 'Alal aujah itu atas kaul mu'tamad. Sebab Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, mau dia alim, mau dia tidak alim, kalau meyakini seluruh rangkaian sholat itu wajib sah, atau seluruh rangkaian sholat ada wajib, ada sunnah, hukumnya masih sah.
Apa yang dimaksud awam pada bagian syarat sah solat yang ketujuh ini? Yang disebut awam adalah orang yang tidak menyibukkan dengan ilmu pada satu waktu yang mana pada adat dia tidak bisa membedakan mana wajib mana sunnah. Apa yang dimaksud alim pada bagian yang ketujuh ini? Orang yang sibuk dengan ilmu pada satu masa di mana secara adat dia cepat ngerti ini wajib, ini sunat. Alim tu segitu pada bagian ini. Bukan alim pada di luar bagian syarat solat yang ketujuh, yaitu orang yang menghasilkan ilmu yang bisa mendapatkan petunjuk kepada ilmu-ilmu yang lain. Alim namanya. Di sini alim tuh sekedar kita belajar ini rukun salat, ini yang rukun. Oh ya udah dah, itu alim namanya. Kalau kemudian dia enggak ngerti juga diajarin, enggak paham juga, itu namanya disebut awam. Jadi kalau orang awam itu meyakini seluruh rangkaian solat itu wajib, sahhat maka sah solatnya. Dari mana? Di dalam kitab Majmu' Imam Nawawi menjelaskan mengikuti apa yang Imam Ghazali jelaskan di dalam kitab Al-Wasit, bahwa tidak dinukilkan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat Nabi bahwa orang daripada pegunungan kudu tahu ini wajib, ini sunat, ini wajib, ini sunat. Enggak. Maka orang awam asal punya pikiran ini adalah rangkaian solat adalah wajib, maka itu hukumnya udah solatnya sah. Tapi kalau ada orang meyakini yang wajib itu sunnah, seperti baca Fatihah atau seperti ruku atau seperti sujud, dia yakini sunnah, fala, maka solatnya tidak sah. Maka pada syarat yang ketujuh ini ada 3 paparan. Yang pertama, bila ada orang meyakini seluruh solat itu dari mulai takbir sampai salam wajib, maka solatnya sah. 2, bila orang meyakini dari rangkaian solat yang dikerjakan semuanya sunnah, pastikan tidak sah. 3, bila ada orang meyakini dari seluruh rangkaian solat yang dikerjakan mulai daripada takbir sampai salam pokoknya ada wajib, ada sunnah, ada rukun, ada sunnah, sekedar begitu solatnya sah. Dan ini menolongi kita yang mu'alaf. Maklumlah baru ngaji, kemarin enggak ngaji, untung ada pandemi, daripada puyeng mendingan ngaji juga dah. Itu begitu. Jadi kayak begitu. Jadi 7 ke 8 syarat solat, atau kalau dipisah menjadi tambahan ketiga, jadi ke-8 daripada syarat solat adalah al-ilmu bi kaifiyatiha. Ke-8 kudu tahu tentang tata cara solat. Jadi kita kudu tahu tentang tata cara solat. Kata para ulama, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Syarah Sittin oleh Al-Imam Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli, daripada mensyarahi kitab Syekh Ahmad Az-Zahid, faman shalla jahilan
bi kaifiyatil wudu'i was salati lam tasihha ibadatuhu wa in sadafaha. Siapa orang yang tidak tahu tata cara solat, tidak tahu tata cara wudu, tidak tahu, maka pastikan tidak sah ibadahnya, tidak sah solatnya, tidak sah wudunya kalau enggak tahu tata caranya. Kalau enggak tahu tata caranya wudu, maka tidak sah wudunya sekalipun nampak benar lahirnya. Dari mulailah dia kumur-kumur ini benernya bukan karena belajar, karena kebenaran, kebetulan. Ada orang sholat, dia tidak tahu tata cara sholat, enggak tahu, maka orang itu sholatnya tidak sah sekalipun berbetulan secara bungkusnya, nampaknya nungging-nungging, tapi enggak tahu tata caranya. Emang ini kudu ruku dulu apa kudu sujud dulu, dia kagak tahu. Begitu, maka orang itu sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu, untuk supaya dia ibadahnya rapi. Ini yang paling pokok. Ada seorang ilmuwan besar, cendekiawan muslim, terkenal di kita punya negeri, Allah yarham, namanya Pak Habibie, saudara. Itu Pak Habibie hebat. Dia wakil presiden, jadi presiden juga, tukang buat kapal. Tapi ketika ditanya, apa yang kau banggakan? Tidak ada sesuatu pun yang aku banggakan kecuali aku sebagai muslim. Aku pengen titelku muslim, bukan sebagai teknokrat, bukan cendekiawan, bukan presiden, bukan wakil presiden. Dikubur enggak ditanya ente presiden apa bukan, ente bisa bikin kapal apa kagak, tapi bakal ditanya siapa saudaramu. Jadi muslim kudu ngaji, kudu tahu tata cara ibadah. Kalau enggak tahu nanti repot. Kalau enggak tahu ibadah, ngaji dulu Pak, ngaji dulu Pak. Jadi kita kudu tahu tata cara ibadah. Kalau enggak tahu kita repot, maka kita kudu belajar. Orang dulu belajar perukunan, kita belajar yang kecil-kecil ini dulu sebagai pokok supaya ibadah kita benar. Jangan ibadah kita asal-asalan. Begitu, ibadah kita asal-asalan. Maka kita kudu tahu tata cara ibadah. Kalau enggak tahu, bisa jadi diri aja ngejar-ngejar kaki orang. Kaki orang udah geli ditarik didorong juga. Ini gara-gara enggak tahu dia. Enggak tahu. Gara-gara enggak tahu, belajar yang benar. Begitu, belajar yang benar. Udah kita tarik masih dorong, kita bilang nih kaki saya eksim nih, baru dia dijauhin. Ngeri ketularan juga. Begitu, begitu. Akhirnya muncul corona, bingung karena berjarak 1,5 meter. Ini yoga apa baris ini? Dia bingung nyari kakinya ini. Dia bingung. Nah ini ya kita harus belajar. Yang ke-8, wal ilmu bi kaifiyatis sholati. Kita kudu tahu tentang tata cara ibadah ini. Betapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang sahih, sallu kama ra'aitumuni usalli. Anda salat seperti yang Anda lihat.
Anda kudu salat kayak anak. Tuh, betapa pentingnya tata cara salat ini agar supaya kita tidak ke sana dan kita tidak kemari, rapih dalam kita ibadah ini, karena berdiri dalam ibadah berdasarkan keilmuan yang jelas, hasil daripada bertalaki kepada guru, guru yang bersambung kepada guru, yang bersambung kepada guru, sampailah kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kata kiai kita, al-ati bayanuha, insyaallah sebentar lagi akan datang penjabaran tentang tata cara solat, dari mulai rukun-rukun yang pertama dan seterusnya. Tidak lama lagi akan dijelaskan tentang aturan-aturan daripada solat, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita terus mempelajari ibadah yang paling tinggi, ibadah yaitu solat ini. Sesudah kita mempelajari syarat-syarat wajib solat sudah selesai, lalu kedua syarat-syarat sah solat sudah selesai, yang ketiga kita akan mempelajari rukun solat, tapi pada pertemuan mendatang saja insyaallah kita bedahnya. Saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam.